Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim Al-Jamiatur Rahmah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada ucapan yang paling indah kecuali ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di masa pandemi senantiasa kita dapat bersilaturahim, mengagungkan asma Allah, dan sebanyak mungkin untuk mengucapkan salam dan salat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, Al-Kisah dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Hiduplah seorang keluarga antara suami dan istri yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu dia diuji dengan kemiskinan. Sang istri bercakap-cakap, berbincang pada suaminya pada waktu itu, "Wahai suamiku, bahwasanya Musa adalah seorang nabi, dan salah satu karomah daripada Nabi Musa, beliau bisa bercakap-cakap, bisa berbicara dengan Rabb-Nya, dengan Tuhannya. Kenapa tidak engkau sampaikan kepada Nabi Musa akan perihal nasib kita? Yang kita miskin, kita sampaikan kepada Nabi Musa agar menyampaikan kepada Rabb-Nya, agar kita dijadikan keluarga yang kaya." Akhirnya pada waktu itu suami dan istri datang menghadap kepada Nabi Musa. "Wahai Nabi Musa, engkau adalah seorang nabi. Engkau yang bisa berbicara dengan Rabb, dengan Tuhan. Mohon sampaikan kepada Rabb, kepada Tuhan, bahwasanya aku dan istriku kepingin hidup kaya. Mohon sampaikan wahai ya Nabi Musa." Akhirnya Nabi Musa menyampaikan maksud dan tujuan daripada suami dan istri itu, dimohonkan kepada Allah. "Wahai Allah, datang menghadapku umatku. Mereka saat ini dilanda kemiskinan, hidup yang susah. Tapi mereka tetap ikhlas, mereka tetap sabar. Wahai Allah, mohon agar engkau berikan rezeki yang kepada mereka yang melimpah ruah, hingga mereka menjadi orang kaya." Akhirnya Allah mengabulkan permintaan daripada Nabi Musa. "Ya Musa, baiklah, permohonan umatmu akan kabulkan. Umatmu akan aku berikan kekayaan, tapi lamanya cukup hanya 1 tahun saja. Setelah 1 tahun itu akan kembali menjadi miskin." Disampaikanlah permohonan Nabi Musa kepada suami istri. "Wahai suami istri, permohonanmu telah aku sampaikan kepada Rabb, kepada Tuhanku, bahwasanya engkau akan dijadikan keluarga yang kaya raya, tapi jangka waktunya hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun itu engkau akan miskin kembali." Betapa senangnya, betapa bahagianya si pasangan suami istri tersebut, yang ia akan mendapatkan kekayaan, walaupun kekayaan itu hanya lamanya 1 tahun. Dengan gembira, tanpa disangka-sangka, suami istri itu menjadi orang kaya. Setelah kekayaannya melimpah ruah, si istri menyampaikan kepada suaminya, "Wahai suamiku, kita diberikan kekayaan hanya 1 tahun. Mari, dengan kekayaan yang kita miliki, kita santuni anak yatim piatu, kita bantu orang yang membutuhkan, kita infakkan untuk pembangunan masjid,
musola, dan kita beri makan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya tidak terasa dengan kekayaan yang dimiliki, senantiasa sudah banyak sedekah derma yang dilakukan oleh suami istri tersebut, hingga akhirnya 1 tahun lebih tanpa dirasa masih tetap berlangsung kaya. Nabi Musa heran, sehingga ia mengadukan kepada Allah, kepada Rabb-Nya, "Wahai Allah, aku heran, kenapa umatku yang dulu engkau minta menjadi kaya, dan ini sudah lebih dari 1 tahun, kenapa kekayaannya tidak hilang, dia masih kaya?" Apa jawab daripada Allah pada waktu itu? "Wahai Musa, aku telah membuka 1 pintu rezeki untuk umatmu, akan tetapi ternyata umatmu mampu membuka pintu rezeki bagi orang lain. Akhirnya dengan kuasaku, aku titipkan kembali kekayaanku kepada umatmu." Akhirnya berita kekayaan ini tanpa disadari bagi si keluarga kaya miskin itu tadi tetap berlangsung, sehingga iktibar yang diambil dari kekayaan yang dimiliki dalam surat Ar-Rahman itu diulang-ulang, "Fabi ayyi Robbi matukadziban, nikmat mana lagi yang engkau dustakan?" Akhirnya kita selaku hamba Allah dengan kekayaan kita jangan bangga, karena sebagian kekayaan itu adalah hak daripada fakir, miskin, dan yang lain. Kalaupun toh kita diuji dengan kemiskinan, kita pun tetap sabar, tetap ikhlas, karena kemiskinan yang kita miliki pun bukan sebagian daripada nantinya kelak akan memberatkan timbangan kita, karena dengan kemiskinan yang kita miliki itu pun sebagai upaya ujian yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Saudara-saudaraku, jamaah majelis taklim